Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Peduli terhadap orang lain. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, A.B. Susanto dalam bukunya pernah menulis terkait ciri-ciri masyarakat perkotaan yang gaya hidupnya telah berubah sebagaimana akibat dari modernisasi. Ada 5 ciri yang beliau sampaikan. Saya hanya menyampaikan 2 bagian di mana yang menjadi ciri khas dari masyarakat modern. Yang pertama adalah netralitas efektif, yakni bersikap acuh tak acuh hingga tidak peduli terhadap sekitarnya. Jika ada sangkut pautnya dengan kepentingan pribadinya, baru dia peduli. Lalu yang kedua, orientasi diri, menonjolkan kepentingan sendiri, pribadi, dan tidak segan-segan menentang jika dirasanya melanggar kepentingannya. 2 hal ini merupakan ciri di mana orang yang lebih menonjolkan egosentrisnya. Tingkat kepeduliannya terhadap orang lain sangat rendah, sehingga ada istilah di perkotaan yang berkata, siapa lu, siapa gue, emang gue pikirin. Ini yang perlu dikikis, diperbaiki. Karena apa? Siapapun kita, bagaimanapun kedudukan kita, dimanapun kita berada, kita perlu peduli terhadap orang lain. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Rasul Paulus dalam nats ini mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika, jemaat yang berorientasi menanyakan kepada Paulus kapan kedatangan Kristus kedua kalinya. Namun Paulus di ayat-ayat yang pertama pada pasal 5 ini tidak menjelaskan secara lugas kapan waktunya, hanya dia menyampaikan akan ada masanya. Dan yang paling penting adalah mereka tetap berjaga-jaga. Ketika mereka dikatakan, diminta untuk tetap berjaga-jaga, banyak hal yang disampaikan Paulus dari ayat 1-10 jelas bagaimana Paulus menasihatkan mereka agar mereka tetap di dalam berjaga-jaga. Dan dalam hal berjaga-jaga itu, di bagian yang terakhir di ayat 11, Paulus mengingatkan mereka untuk mereka peduli terhadap orang lain. Kepedulian terhadap orang lain yang bagaimana yang diminta Rasul Paulus? Yang pertama dikatakan Rasul Paulus, nasihatilah seorang akan yang lain. Berbicara tentang nasihat, yang sering kita ketahui adalah yang menasihati adalah orang yang tua ke yang muda. Itu sangat lumrah karena orang tua lebih berpengalaman dalam hidup ini dan mereka bisa menasihati yang muda, sehingga yang muda bisa semakin tahu. Namun jika kata saling menasihatilah kamu, ada kemungkinan yang muda juga berpotensi untuk mengingatkan, menasihatkan yang tua. Hal ini tergambar ya, kalau dalam orang Batak, orang Kristen ada istilah mengapuli. Ya, kalau yang namanya mengapuli maksudnya bukan menasihati, tapi mengingatkan, menghibur. Tapi ada kata-kata yang disampaikan oleh setiap orang yang menghibur, biasanya seperti itu. Kami tidak sedang menasihati, tapi kami mengingatkan supaya Bapak tetap dikuatkan, tetap semangat, tidak tetap dalam kesedihan ini, tapi move on untuk bisa melanjutkan hidup. Dari yang muda kepada yang tua. Ada juga yang mengatakan selama ini Bapak adalah penasihat bagi kami, dan saat ini dengan kejadian ini kami mengingatkan Bapak apa yang pernah Bapak lakukan. Ya, kembali Bapak ingat untuk memotivasi diri Bapak, menghibur diri Bapak. Ada bentuk kepedulian terhadap orang lain. Lalu yang kedua yang dinyatakan dalam nats ini adalah menyatakan bagaimana untuk saling membangun, saling memotivasi, saling memberikan semangat, baik melalui perkataan, baik melalui perlakuan, dan juga melalui dukungan yang lain. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kiranya renungan pada hari ini boleh mengingatkan kita betapa kita peduli terhadap orang lain, betapa kita peduli terhadap orang lain melalui bentuk kepedulian kita
melalui sapaan, melalui senyuman, melalui hal yang lain yang bisa kita lakukan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.